Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari daripada ilmu fikih. Dan setelah kemarin kita bahas tata cara mandi wajib yang disyariatkan sah atau syarat mandi wajib, yaitu yang pertama niat, kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh, dan yang ketiga mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Dan sekarang kita akan mempelajari yaitu sunnah-sunnah mandi wajib. Urutan mandi wajib yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah bersamaan dengan niat. Jadi sebelum niatnya di mana? Niat itu adanya di dalam hati. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari minal haidhi fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Jadi cuci tangan dulu sebelum memasukkan tangan ke tempat air. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan yang dapat menghalangi datangnya air sampai pada kulit. Yang keempat, apabila ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka kotoran tersebut wajib dihilangkan. Contohnya, ketika tangan kita terkena cat, maka wajib untuk kita menghilangkan cat tersebut, karena cat tersebut dapat menghalangi datangnya air menyentuh ke kulit kita. Yang kelima, membersihkan kemaluan menggunakan tangan kiri. Jadi setiap sesuatu yang kotor-kotor itu dilakukan dengan tangan kiri. Sesuatu yang bagus-bagus hendaknya dilakukan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan, kemudian makan dengan tangan kanan. Yang keenam, berwudu dengan sempurna sebelum mandi, termasuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. 7. Apabila telah berwudu sebelum mandi, kemudian berhadas, kita tidak usah mengulangi wudunya. Hal itu dikarenakan kita telah melakukan sunnahnya mandi. Namun demikian, ada sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila wudu seseorang telah batal sebelum mandi, maka ia harus mengulangi wudunya setelah mandi junub. Jadi kalian ketika mandi disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian ketika kalian sudah berwudu, kemudian langsung melaksanakan mandi junub. Nah, setelah itu tidak usah berwudu lagi. Tetapi apabila kalian sudah berwudu, kemudian kalian batal lalu mandi, nah maka itu dianjurkan untuk berwudu kembali. Kemudian setelah tadi di poin yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukinya ke tempat air. Kemudian di sini yang ke-8, mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan sampai ke akar rambut kepala. Kemudian yang ke-9, menyiram air ke kepala untuk yang pertama sebanyak 3 kali. Kita siram 3 kali. Di situ kita berniat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidhi fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang ke-10, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Yang 11, mengguyurkan air ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Ke-12, tidak meminta tolong orang lain kecuali ada uzur atau ada suatu halangan. Ketika kita bisa melakukannya sendiri, hendaklah kita mandi dengan sendiri. Kecuali ada halangan baru kita boleh meminta bantuan kepada orang lain.
Yang ke-13, mandi dilakukan di tempat yang sekiranya tidak terkena percikan air mandi. Kemudian yang ke-14, tidak berbicara kecuali ada keperluan penting ketika sedang mandi. Karena berbicara ketika mandi junub adalah makruh. Atau nyanyi-nyanyi, nah itu makruh. Ya, tidak boleh. Nah, ini sunnah-sunnah mandi wajib yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat memahaminya dan dapat kita amalkan untuk ketika nanti kita melaksanakan yang namanya mandi junub. Sampai di sini dulu pembahasan kita di bab yang pertama, yaitu tentang mandi wajib. Nanti setelah ini kita akan ada penilaian harian. Kemudian kita lanjut di pembahasan bab yang kedua tentang khitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.